Dayung tinggi dililit akar. Mantapnya. Nampak ikan mematuk-matuk. Boleh. Sianglah tinggi, perutlah lapar. Papa benar lah. Jangan sampai Nyai dan Datuk di rumah ngantuk. Nak duo pantun seiring. Sayo. Dayung tinggi, ikan mematuk. Sayo. Jangan diambil di siang hari. Ngapo tu? Cemano caro Nyai dan Datuk tidak ngantuk? Caronyo nonton Bekaba Jambi. Nah, kalau macam tu saya sepakat Ki. Untuk kita mulailah dah. Mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti terima kasih masih setia menyaksikan Bekaba Jambi edisi Sabtu 15 Juli 2023. Dan tentunya nun pada siang hari ko kita lah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, salah siko eko tentang kasus DBD, di mana faktor cuaca menjadi penyebab meningkatnya kasus DBD di Kabupaten Batanghari. Kemudian kanti-kanti KPU Merangin hanya terima dokumen pembayaran dari 16 partai politik. Nah, selanjutnya percepatan pembebasan lahan tol Bayung Lincau Tempino, pemerintah Provinsi Jambi segera lakukan pengecekan lapangan. Nah, kanti-kanti macam mana berita selengkapnya bersama saya Yogi Aprilianto dan saya Aidil Hussein Ahmad. Ikolah Bekaba Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti kita memasuki berita pertama kita pada sehari ko. Jumlah kasus demam berdarah atau dengue DBD pada tahun 2023 di Batanghari meningkat jadi 78 kasus. Faktor cuaca dan kondisi lingkungan yang kotor menjadi penyebab utama tingginya kasus DBD di Batanghari. Kasus DBD di Kabupaten Batanghari setiap tahunnya meningkat. Meningkatnya kasus DBD iko menjadi perhatian serius Pemkab Batanghari. Rata-rata penderita DBD didominasi warga yang berusia produktif. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesihatan Batanghari, Nur Jali mengatakan, hingga Juni 2023, kasus DBD mencapai 78 kasus. Kasus DBD terbanyak terdapat di Kecamatan Muara Bulian. Kondisi cuaca yang tak menentu dan lingkungan yang kurang bersih diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus DBD. Kalau untuk kasus DBD di Kabupaten Batanghari itu terlaporkan sampai dengan akhir Juni itu ada 78 kasus ya. Pada umumnya itu pada usia produktif. Selain gencar melakukan sosialisasi, Dinkes Batanghari juga menggalakkan pemberantasan sarang nyamuk atau Aedes aegypti sebagai salah satu langkah dalam menekan tingginya kasus DBD. Ade Juniawan, TPI Jambi melaporkan. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya tentang cuaca. Kapu cuaca di Jambi lagi. Rasa panas berdengkang benar lagi ni kok. Sama macam bulan-bulan lalu dah ya. Saya ngerasa kok. Yo, galak hujan, galak terik. Iyo, itulah. Tak nentu. Macam budak tu. Macam budak tu benar lah dak yo. Nah, jadi kanti-kanti curah hujan di Provinsi Jambi akan mengalami penurunan selama periode musim kemarau di tahun 2023. Prediksi BMKG Jambi mulai akhir bulan Juli hingga September tahun 2023, curah hujan akan semakin rendah. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, wilayah Provinsi Jambi akan mengalami curah hujan yang makin rendah selama periode musim kemarau. Kondisi itu disebabkan oleh fenomena El Nino yang diprediksi akan terjadi bersama pada akhir bulan Juli hingga bulan September mendatang. Bahkan sebagian besar wilayah Provinsi Jambi diprediksi akan mengalami curah hujan dengan kategori di bawah normal, lebih kering dari kondisi normal. Dengan rendahnya curah hujan rendah itu, diharapkan dapat segera diantisipasi oleh semua pihak untuk menghindari dari dampak terburuk kemarau yang sangat ekstrim. Dampak dari rendahnya curah hujan, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh kerana suhu panas akan meningkat dari sebelumnya.
Selain itu, juga dapat menghindari pembukaan lahan dengan cara berbakar karena dengan panasnya cuaca yang menyebabkan kekeringan dapat menyebabkan mudahnya terjadi kebakaran. Didi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, Yogi, masih ingat tak berita pertama kita tadi tentang DBD? Tentang DBD. Nah, kini kita Apa tu? beralih lagi ke penyakit yang lebih mematikan lagi. Apa tu? Nah, kini kita beralih ke penyakit TBC. TBC. Nah, kabar beritanya hingga Juli tahun 2023 iko, kasus TBC di Kabupaten Bungo mencapai 216 kasus. Kasus TBC terbanyak terjangkit di Puskesmas Muaro Bungo 2 mencapai 24 kasus. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo hingga Juni 2023, kasus TBC mencapai 216 kasus. Jumlah kasus IKO berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo terhadap 722 warganya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM, Rahmat Fitri mengatakan, TBC merupakan penyakit menular akibat infeksi bakteri yang rentan menyebabkan kematian. Berdasarkan catatan WHO pada tahun 2020, 1,5 juta orang warga meninggal akibat TBC. Jika lambat diobati, warga yang terjangkit TBC akan rentan menularkan penyakit IKO terhadap orang terdekatnya. Meski menular, warga yang terjangkit penyakit yang disebabkan bakteri tuberkulosis IKO dapat disembuhkan. Selain faktor kebersihan, warga yang terjangkit TBC juga disebabkan makanan yang kurang higienis. 216 warga terjangkit penyakit TBC IKO berasal dari 19 puskesmas. Kasus TBC terbanyak ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Muaro Bungo 2 mencapai 24 kasus, disusul Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas 23 kasus, dan Puskesmas Lubuk Landai ada 20 kasus. Nurah Iriandi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti jangan nak melala babo dulu karena kami akan nak balik hadiah dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Bawaslu minta KPU kaji ulang penetapan lokasi khusus TPS. Nah, kanti-kanti, terima kasih masih tertonggok di depan TV menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Nah, kita nak beralih ke berita selanjutnya konun, iaitu berita tentang pemilu, di mana 488 bekas becaleg DPRD Kabupaten Tanjab Tim lah diperbaiki. Mayoritas kesalahan bekas kerana ketidaksesuaian data di ijazah dan salah menulis nama. Sebanyak 17 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengembalikan dan melakukan perbaikan bekas becaleg. Sebelumnya, dari 488 bekas becaleg yang diajukan 17 partai politik kepada KPU Batanghari, diketahui hanya 26 orang yang dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan 462 bekas lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat. Sementara satu partai politik yang dari awal tidak mengajukan becaleg adalah Partai Garuda. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nuwansyah mengatakan, tahapan selanjutnya adalah verifikasi bekas kembali oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai tanggal 10 Juni hingga 6 Agustus 2023. Mayoritas bekas becaleg yang tidak memenuhi syarat karena ketidaksesuaian data di ijazah dan salah menulis nama. Jika hasil verifikasi administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi becaleg dan dokumen persyaratan administrasi becaleg pengganti benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, becaleg dimaksud dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Jika tidak, maka akan dimasukkan ke dalam kategori tidak memenuhi syarat atau TMS. Tahapan sekarang verifikasi administrasinya, pencermatan dokumen sekarang. Itu maksudnya apa tuh Bang? Kalau pencermatan dokumen? Pencermatan dokumen maksudnya di aplikasi Silon kita ngecek kan, misal ada yang dibutuhkan misalnya ijazah yang diupload sesuai, yang diuploadnya kan
ijazah asli yang diminta di Juknis kan ijazah fotokopi yang dilegalisir. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menyusun rancangan daftar calon sementara atau DCS. Berdasarkan berita acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Rancangan DCS akan disusun dan ditetapkan mulai 12 hingga 18 Agustus 2023. Khalifa Pataria, TPI Jambi melaporkan. Dan ganti-ganti masih berita tentang persiapan pemilu. Bawaslu Provinsi Jambi minta KPU mengkaji ulang lokasi khusus tempat pemungutan suara atau TPS di sebuah pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sarolangun agar nantinya tidak menimbulkan konflik dan kepentingan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi, ditemukan adanya salah siko pondok pesantren di Kabupaten Sarolangun yang ditetapkan sebagai lokasi khusus tempat pemungutan suara atau TPS. Pimpinan pondok pesantren di TPS khusus tersebut ternyata maju sebagai calon legislatif. Untuk itu, Bawaslu Provinsi meminta kepada KPU agar segera mengubah salah siko lokasi khusus untuk TPS tersebut karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Meskipun yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap, namun perlu adanya pengkajian ulang. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin mengatakan, secara aturan diperbolehkan mengajukan lokasi khusus TPS di pesantren, sama seperti yang berlaku di lembaga pemasyarakatan atau perusahaan. Sementara Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahoni mengatakan, pihaknya akan mempelajari temuan Bawaslu dan akan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sarolangun untuk melakukan verifikasi di lokasi. Sementara itu, jumlah pemilih di lokasi khusus TPS pesantren tersebut tercatat hanya 120 orang. Yogi Ramadhani, TPI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti masih terkait tentang pemilu, di mana KPU Merangin telah menerima perbaikan dokumen dari partai politik yang belum memenuhi syarat. Dari 17 partai politik, hanya 16 parpol yang menyerahkan bekas perbaikan. KPU Merangin hanya menerima dokumen perbaikan dari 16 parpol. Dari jumlah 17 parpol yang dokumen calonnya dinyatakan belum memenuhi syarat BMS. Hingga batas akhir tahapan pengajuan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon pada 9 Juli lalu, satu partai politik tidak menyerahkan dokumen perbaikan, yakni Partai Umat. Partai besutan Amin Rais itu menyusul Partai Garuda yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat berpartisipasi mengajukan calon legislatif pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Merangin. Selain itu, ada 15 partai politik yang melakukan penggantian bacalek dari nama-nama yang didaftarkan ke KPU Merangin sebelumnya. KPU tidak menerima pengajuan pendaftaran di atas waktu yang ditentukan. Nanti untuk partai yang tidak mengajukan perbaikan ini, maka nanti potensinya partai itu tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tahapan daftar calon sementara dan daftar calon tetap. Untuk tahapan selanjutnya, KPU Merangin balik melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Terhitung 10 Juli 2023 hingga 6 Agustus 2023. Ramadan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti kita jeda dengan Yogi Kagi kami balik pula dengan informasi penting lainnya. Di antaranya, bangunan pasar rakyat Sengeti terbengkalai. Nah, ganti-ganti terima kasih masih setia menyaksikan Berkabar Jambi. Yogi, nampaknya kaliko ada berita baik untuk para
pengendara kendaraan lintas darat. Apa tuh? Nah, kabar beritoyo adalah pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan pengecekan lapangan dan rapat bersama guna mendukung percepatan penyelesaian jalan tol Bayung Lincir dan Tempino. Nah, hal ini terhambat karena adanya fasilitas umum seperti pemakaman dan madrasah. Menanggapi permohonan bantuan percepatan pengajuan jalan tol Bayung Lincir Tempino yang telah diajukan pihak kontraktor, pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan pengecekan lapangan terkait kendala pembebasan lahan yang terhambat adanya fasilitas umum seperti pemakaman dan madrasah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, melalui Dinas PUPR serta Biro Pembangunan, pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan pengecekan lapangan untuk mendapatkan kevalidan data permasalahan pembebasan lahan jalan tol yang ditargetkan dapat beroperasi pada Juli 2024 itu. Setelah seluruh data didapatkan, Pemprov Jambi akan melakukan rapat bersama seluruh pihak untuk merumuskan solusi terbaik terhadap pembebasan lahan itu. Rapat itu nantinya akan melibatkan pihak kontraktor serta pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi, camat dan kepala desa, termasuk pihak kantor wilayah Kementerian Agama. Hasil pengecekan lapangan dan rapat akan menjadi landasan pengambilan keputusan percepatan pembebasan lahan dalam upaya mendukung kelancaran pembangunan jalan tol sepanjang 15,4 km. Sudirman berharap percepatan penyelesaian pembebasan lahan yang dilakukan dapat memaksimalkan proses pengerjaan fisik jalan tol yang ditargetkan selesai dalam 13 bulan pengerjaan. Fasilitas publik ya yang mesti harus diselesaikan. Kalau yang lainnya sudah selesai. Ya madrasah itu sama kuburan itu. Kita harus cari solusi yang terbaik lah agar ini tidak memunculkan masalah ya. Pembangunan jalan tol bisa terlaksana. Kemudian kuburan juga madrasah bisa diselesaikan. Jadi komunikasi yang kita bangun sudah disambut baik sama Pemkab Muaro Jambi dan juga Kementerian Agama. Ketika pembebasan kan sudah diketahui. Ketika pada saat penetapan lokasi, kemudian pembebasan kan sudah diketahui. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah Provinsi Jambi, selain tengah melakukan proses pembersihan lahan secara keseluruhan, jalan tol Bayung Lincir Tempino lah dalam tahap pengerjaan fisik. Randy Alta, TPI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti kita beralih ke berita selanjutnya. Sejak diresmikan pada tahun 2020, saat Iko bangunan Pasar Rakyat Sengeti Muaro Jambi belum juga difungsikan. Bahkan sebagian fasilitas bangunan lah rusak dan hilang. Ikolah kondisi bangunan Pasar Rakyat Sengeti yang diresmikan pada tahun 2020. Bangunan Pasar Iko, sebagian plafon atap banyak yang lah rusak. Bahkan sebagian fasilitas bangunan lah hilang. Menyikapi kondisi pasar, Sekda Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, sejatinya bangunan Pasar Rakyat Iko untuk memfasilitasi semua pedagang yang ada di Pasar Sengeti Lama, agar mereka dapat berjualan lebih nyaman dan tertib. Namun, setelah bangunan Iko lah selesai, para pedagang enggan pindah sehingga bangunan tersebut terbengkalai. Untuk menjaga aset yang telah ada, Pemkab akan menyiagakan tim dari Dinas Satpol PP agar tidak ada fasilitas yang kembali hilang. Pemkab Muaro Jambi mendorong agar di Pasar Rakyat Sengeti Iko didirikan toko tim pengendali inflasi daerah yang bekerjasama dengan Bulog Jambi untuk menyediakan kebutuhan pokok. Azam Afnan melaporkan. Baik kanti-kanti, selanjutnya kita beralih pula ke berita lain. Sidang lanjutan dugaan pra peradilan yang dilayangkan Dadang Suryanto atau DS, salah seorang tersangka dugaan korupsi gagal bayar di Bank 9 Jambi, balik dilakukan. Salah seorang tersangka Iko balik dipersidangkan pada sidang lanjutan Iko beragendakan mendengarkan jawaban dari Kejati Jambi selaku pihak termohon.
Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Dadang Suryanto atau DS, salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi gagal bayar di Bank Jambi, balik digelar di Pengadilan Negeri Jambi Senin siang. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Rio Destrado itu beragendakan penyampaian jawaban dari Kejaksaan Tinggi Jambi selaku pihak termohon. Dalam persidangan, Tito yang mewakili Kejati Jambi menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak perlu diberikan secara tertulis yang melakukan pemeriksaan terhadap DS sebagai saksi. Namun, penyidik sudah mengirimkan tembusan SPDP kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik sudah sesuai ketentuan. Sementara, Kuasa hukum DS Ariso Hutagalung mengatakan, dari bukti yang dipersidangkan ditemukan bahawa penyidik tidak memberikan SPDP kepada kliennya dan penyidik seharusnya memberikan SPDP itu ke kliennya. Sementara itu, sidang balik digelar hari Selasa dengan agenda mengajukan bukti surat dari pemohon dan termohon, serta dilanjutkan dengan pembuktian. Dalam hal itu, pemohon akan menghadirkan ahli dari Universitas Hasanuddin Makassar, sedangkan ahli dari pihak termohon akan menghadirkan 2 ahli, yakni ahli keuangan negara dan ahli perhitungan kerugian negara, dan ahli pidana. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti kita beralih tentang berita selanjutnya, yakni pop-pop. Yo, yang lagi hangat-hangat yang lagi hangat-hangat benar lah di Jambi. Kau dak yo? Ainun kau ikut pop-pop dak? Saya ikut pop-pop. Ikut apa dulu? Alhamdulillah saya masuk di bagian cabang olahraga arung jeram. Oh, mantapnya. Alhamdulillah tahun itu arung jeram kita laksanakan di Kota Jambi. Oh, di Kota Jambi. Di Sungai Sijejang. Oh, Sungai Sijejang Siko lah yo. Benar. Masih bergulir ada tuh? Alhamdulillah lah selesai. Lah selesai. Nah, dan hasilnya lah kami laporkan ke KONI. Oh lah, laporkan ya, mantap benar lah. Aku beritahu tentang pop-pop. Jadi pop-pop Jambi ke-23 Iko dijadikan sebagai ajang seleksi bagi para atlet untuk mengikuti PON di Sumatera Utara dan Aceh. KONI akan menjaring atlet terbaik untuk mewakili Provinsi Jambi ke tingkat nasional. Pada tahun itu, Provinsi Jambi balik menggelar pesta olahraga tingkat Provinsi ke-23 meski sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Pekan olahraga 4 tahunan itu merupakan ajang pemberian prestasi bagi seluruh atlet Provinsi Jambi ke tingkat nasional. Pekan olahraga Provinsi Jambi itu dijadikan sarana untuk menjaring atlet berprestasi yang akan mewakili Jambi ke PON Sumatera Utara dan Aceh. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan, sebelum mewakili Provinsi Jambi ke PON Sumatera Utara dan Aceh, atlet akan balik diseleksi pada para PON. Selain untuk pembinaan atlet, Pop-Prop Jambi tahun 2023 juga diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi dan berkualitas. Ya, alhamdulillah Pop-Prop ini sudah lama tidak kita gelar karena memang COVID. Dan dari 2018 sampai 2023 ini 5 tahun. Mudah-mudahan dengan ada pegelaran Pop-Prop ini kita bisa menyeleksi atlet-atlet terbaik kita untuk kita bawa di Prapon, di Porwil maupun di PON nanti. Saya yakin dengan adanya pergelaran atau pertandingan Pop-Prop ini, insya Allah kita bisa menyeleksi atlet-atlet terbaik kita untuk kita bawa di tingkat nasional nanti. Pop-Prop Jambi ke-23 tahun itu diikuti 5.735 atlet yang memperebutkan 550 medali emas dan 40 cabang olahraga yang dipertandingkan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti dak terasunian kita kau sudah di penghujung acara dak Nunio di Bekaba Jambi pada hari ko. Dan saya juga dan Ainun ko nak mengucapkan terima kasih banyak kepada kanti-kanti atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya bersama saya Yogi Aprilianto dan saya Aidil Hussein Ahmad beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada Sariko pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.